Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah bangkit dan berjaya dalam kemuliaannya. Ia bangkit sebagai yang sulung dari antara kita. Kita juga berharap dalam iman, kelak berbahagia dalam kemuliaan surga. Marilah dalam perayaan ini kita syukuri rahmat Paskah yang telah dicurahkan bagi kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para imam yang terkasih, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salve, salam hari raya Paskah untuk kita sekalian. Esensi dari Paskah itu adalah kegelapan yang berubah menjadi terang, derita yang beralih menuju kemuliaan, terang yang sesungguhnya terbit di tengah-tengah kita yang datang dari Kristus yang adalah Putra Allah sendiri. Di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, kita diminta untuk juga boleh mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita. Kubangan-kubangan dosa yang telah kita bentuk dalam diri kita sesungguhnya harus kita tinggalkan dan kita kembali mengalami cakrawala kelahiran baru di dalam Kristus Putra Allah yang telah bangkit mulia, mengalahkan kebinasaan, mengalahkan maut, dan memberi kekuatan pada kita sekalian untuk juga menghayati hal yang sama dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mensyukuri anugerah kebangkitan Kristus yang memberi kekuatan pada kita sekalian, sambil kita juga menyadari bahwa pentingnya peristiwa Paskah ada di dalam kesediaan kita untuk meninggalkan kubangan-kubangan dosa dan membangun hidup yang baru di dalam Kristus Putra Allah sendiri. Mari di awal Ekaristi Kudus ini kita mengakui dengan rendah hati dosa dan kesalahan kita, karena dalam banyak kesempatan kita enggan sekali untuk keluar dari kubangan-kubangan dosa kita. Kita masih bercokol pada kemanusiaan lama kita. Kita tetap menghayati hidup yang lama yang sesungguhnya masih jauh dari pesan Paskah Kristus bagi kita sekalian. Untuk itu semua, mari kita mohon ampun agar kita boleh pantas untuk menghadap tanda keadilan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami,
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau telah memuliakan Putra-Mu terkasih. Berkat jasanya kami lahir kembali dengan rahmat ilahi, dan Ia telah menyampaikan salam perdamaian kepada kami. Kami mohon kepada-Mu, penuhilah kami dengan iman akan kehadiran-Mu. Buatlah kami sehati dan sejiwa, serta tetap tinggal dalam kedamaian-Mu, sehingga kami Engkau bebaskan dari segala penderitaan, khususnya wabah virus corona ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Bangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia
ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya. 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 Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya. 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 Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan pada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang pada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Yang terkasih, Reverendus Dominus Crispinus Saku, Reverendus Dominus Andreas Sika, Frater Peter, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Ada dua hal kecil yang saya ajak untuk kita boleh renungkan pada hari kedua Oktav Paskah hari ini. Yang pertama, Paskah di dalam bahasa Yunani adalah Paskah, dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, dalam bahasa Inggris adalah Passover yang diartikan lewat. Paskah sesungguhnya adalah peristiwa keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, dan melalui peristiwa ini Tuhan sesungguhnya mengajak kita sekalian agar berjuang melampaui kemanusiaan kita dan kita mengambil bagian dalam keilahian yang telah Kristus bawakan bagi kita sekalian. Di dalam peristiwa Paskah, Tuhan mengajak kita sekalian untuk boleh memandang Allah sebagai Bapa kita, untuk boleh memandang bahwa kita adalah manusia-manusia Kristiani yang transmundane, manusia-manusia Kristiani yang mengatasi dunia ini. Asal kita bukan dari dunia ini, karena kita harus kembali pada Bapa yang adalah Tuhan kita, yang adalah Allah kita. Yesus Kristus dia hadir sebagai manusia di tengah-tengah kita. Setelah dia berkeliling sambil berbuat baik, kemudian dia menyempurnakan tugas perutusannya manakala dia mengalami peristiwa salib. Dan setelah bangkit, Yesus naik ke surga. Dengan demikian Yesus membuka jalan bagi kita sekalian untuk bisa kembali pada Bapa kita, untuk bisa kembali pada Allah kita. Peristiwa Paskah sesungguhnya adalah undangan Tuhan agar kita boleh menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi di dalam keterbatasan kita Tuhan telah menebus kita. Maka kita harus berjuang untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita guna mewarisi rahmat keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita sekalian. Hal kedua yang bisa kita renungkan, ada 3 kalimat kecil yang selalu disampaikan Yesus manakala dia berjumpa dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah salam bagimu, dan kalimat yang kedua adalah jangan takut. Kalimat yang ketiga adalah pergilah ke Galilea. 3 kalimat kecil ini tadi kita juga dengarkan di dalam bacaan Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Paskah sesungguhnya adalah damai yang Kristus berikan pada kita. Dengan wafat di atas kayu salib, Kristus kembali memperdamaikan kita dengan Bapanya. Kristus kembali menghadirkan rahmat Tuhan di dalam diri kita. Dosa yang ada dalam diri kita yang membuat kita semakin jauh dari Bapa sesungguhnya telah dipangkas oleh Kristus dengan peristiwa salibnya. Dan dengan bangkit, Kristus menganugerahkan damai itu pada kita sekalian. Dan ketika damai itu telah dianugerahkan Kristus bagi kita, maka kita diminta untuk senantiasa menghadirkan damai itu dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita. Dan untuk bisa menghadirkan damai, kita tidak perlu takut, kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir berlebihan. Memang situasi hidup kita sekarang ini sulit, tetapi di dalam pesan Paskah Tuhan, kita boleh berbesar hati bahwa apapun kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap beserta kita, Tuhan tetap meneguhkan kita sekalian. Karena itu kita harus memelihara damai Paskah di dalam diri kita.
kita juga harus membangun sikap iman dalam diri kita, sehingga ketakutan itu bisa kita jauhkan dalam seluruh siara hidup kita. Dan setelah semuanya itu ada pada kita, damai dan tidak takut, kita juga selalu terutus untuk membawa pesan Paskah Kristus itu dalam Galilea kehidupan kita masing-masing. Galilea kehidupan yang telah Tuhan percayakan pada kita, apapun bentuknya, harus kita wariskan pesan Paskah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk membawa pesan Paskah Tuhan dalam hidup dan perutusan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kiranya Paskah Kristus semakin meneguhkan kita sekalian untuk menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita. Dan di dalam pesan-pesan Paskah yang Tuhan berikan pada kita, kita semakin maju untuk bersaksi tentang Paskahnya dalam Galilea kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kasih dalam Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang karena Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara. Ia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam kerahiman dan kasih setiamu, kami mempersembahkan doa-doa kami. Bagi dunia ini, Allah kami yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kasih sayang dan kerahiman-Mu bagi dunia ini dengan membebaskannya dari wabah coronavirus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kesehatan dan semua yang berjuang untuk membantu saudara-saudarinya yang terjangkit wabah coronavirus, ya Bapa, pelihara dan tuntunlah hamba-hamba-Mu yang setia untuk menunjukkan kasih, pelayanan dan perawatan bagi saudara-saudarinya yang terinfeksi virus corona. Semoga Engkau memelihara mereka sehingga terhindar pula dari virus ini. Berikanlah berkat pula bagi keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal karena coronavirus ataupun karena berbagai penyakit lainnya, ya Bapa, bukalah pintu belas kasihan bagi saudara-saudari kami, hamba-hamba-Mu yang telah kembali ke hadirat-Mu, secara khusus bagi mereka yang meninggal karena coronavirus. Semoga mereka berbahagia bersama-Mu dalam kemuliaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena berbagai kebijakan dalam menghadapi coronavirus, ya Bapa, Engkau mengetahui sama saudara kami yang menderita dan berkesulitan dalam hidup mereka karena wabah ini. Hadirlah bersama mereka, berilah apa yang mereka butuhkan, dan semoga virus ini cepat berlalu sehingga mereka bisa keluar dari kesulitan mereka itu. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristiani yang merayakan perayaan Paskah di rumah masing-masing, ya Allah, kami bersyukur atas sukacita Paskah kebangkitan Putra-Mu yang meneguhkan siara hidup kami. Semoga berkat menimpa atas hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga Kristiani yang merayakan peristiwa kebangkitan-Mu ini. Semoga dalam peristiwa bangkitnya Putra-Mu ini, hamba-hamba-Mu boleh dengan sukacita iman menatap masa depan yang Engkau janjikan bagi kami. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami demi jasa-jasa Yesus Kristus Putramu, kabulkanlah semuanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sebab dari dan tanamkanlah dalam hati kami bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya dapat ditebus dengan sengsara dan wafat Yesus Kristus Putra yang telah bangkit. Atas dasarnya kami ucapkan syukur kepada-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah kepada Tuhan Allah kita. Saudara dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Engkau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada masa ini, pantaslah kami memuliakan Engkau secara lebih meriah, sebab Kristus Anak dan Bapa sekalian sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Dia Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami, dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat bermadam melakukan pujian dan memuliakan Engkau dengan tampil yang berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau surga. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Hakim mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Sri Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Monsignor Petrus Turang, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan kaum keluarga, saudara-saudari kami, sahabat kenalan, kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah
Jaga kami supaya bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kecaplah dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan keselamatan kita, daya yang meneguhkan perserahan hidup kita. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan menghantar kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku mendekapmu seolah-olah Engkau telah hadir di situ dan menyatukan diriku sepenuhnya denganmu. Janganlah sekali-kali membiarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mohon perlindungan Tuhan dari wabah coronavirus. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di paroki Santo Yosef Pekerja Penfui, umat di keuskupan kami, juga seluruh warga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat bagi mereka yang meninggal karena virus ini. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu pada pengambilan sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan tuntunlah umat-Mu agar semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Berilah pula rahmat, cinta dan berkat-Mu bagi sama saudara kami yang berkesulitan secara ekonomi karena berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran coronavirus ini.
Semoga Engkau Allah yang mengetahui segala-galanya memberi yang terbaik bagi mereka. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Untuk menutup perayaan ini dengan doa dan berkat penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa kami, sumber kehidupan sejati, berilah hidup melimpah kepada siapa saja yang mengimani Yesus Kristus Putra-Mu. Berilah damai sejahtera bagi dunia, demi Dia yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib bagi kami, dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi-Mu. Kiranya melalui rahmat kebangkitan mulia Putra-Mu, Engkau menjaga dunia ini, menyelamatkan umat manusia dari wabah virus corona yang sementara ini mengancam kehidupan manusia. Berkatilah semua umat-Mu di paroki Santo Yosef Pekerjapan Fui, agar mereka hidup terhindar dari berbagai penyakit, pertikaian, dan kemalangan lainnya, agar nama-Mu semakin dimuliakan dalam seluruh hidup dan perutusan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat-Nya kepada saudara-saudari yang telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Amin. Semoga saudara-saudari ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari telah dibangkitkan melalui pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang baik dan benar di dunia ini, saudara-saudari disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga kita sekalian, seluruh siara hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan, keluarga kita masing-masing, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan kudus ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kebangkitan Kristus sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus.